Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, saya sebagai moderator. Saya Ibu Alisa. Saya Ibnu Agrasika. Saya Mutiara Pratiwi. Baiklah, Materinya. materi yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu analisis hukum bacaan Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Yang kedua yaitu analisis ayat Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Yang ketiga yaitu analisis kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ibnu Agrasika. Sudah. Jadi yang pertama Surat Al-Luqman ayat 13, dibacakan ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi hukum bacaan di surat tersebut yang kami ketahui ada 5. 5. Yang pertama itu ada di kalimat Luqman. Di situ hukum bacaannya yaitu qalqalah sugro, karena ada huruf qaf mati di dalam kalimat. Cara membacanya membentuk huruf qaf. Yang kedua yaitu di kalimat libnihi, yaitu qalqalah sugro, karena ada huruf ba mati di dalam kalimat. Cara membacanya membentuk huruf ba. Yang ketiga yaitu nihi mat. Hukum bacanya itu mat sila qasira, karena sebelum hak damir ada huruf mati atau berharokat. Cara membacanya panjang, 2 harokat seperti mat tabi'i. Yang keempat yaitu ya'izuhu, ya. Hukumnya yaitu mat sila qasira, karena sebelum hak damir ada huruf hidup atau berharokat. Cara membacanya panjang, 2 harokat seperti mat tabi'i. Yang kelima yaitu billahi lam tarkik, karena ada lafal Allah yang didahului harokat kasro. Cara membacanya ditipiskan. Baiklah, materi yang kedua yaitu Ayu Manalisa. Di sini saya akan menjelaskan analisis ayat Al-Luqman ayat 13. Nah, surat Al-Luqman ayat 13 adalah ayat yang mengabdikan pelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yakni pelajaran paling utama yaitu tauhid. Luqman mengatakan kepada anaknya agar jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan aniaya yang paling besar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya, maka wajarlah ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya itu sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal pertama yang ia pesankan kepada anaknya, ialah hendaknya ia menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, tulis Ibnu Katsir. Kemudian ia mengingatkan anaknya bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Mengapa syirik merupakan kezaliman terbesar? Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan syirik, ia adalah kezaliman terbesar karena berkaitan dengan pokok akidah, menyamakan dan menyetarkan sang Khalik dengan makhluk. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Ayu. Analisis ayat Al-Luqman 13. Ayat 13. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar, syirik merupakan kezaliman terbesar karena ia memperbodoh diri sendiri. Memang aniaya besarlah orang kepada dirinya kalau ia mengakui ada Tuhan selain Allah, padahal selain Allah adalah makhluk, tulis Buya Hamka. Dia aniaya atas dirinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarnya agar membebaskan jiwa dari segala sesuatu selain Allah. Selanjutnya materi yang keempat akan dijelaskan oleh Mutia. Jadi isi kandungan ayat di atas dapat
Nukil dari tafsir Ibnu Katsir dan Al-Quran Kementerian Agama. Untuk surat Al-Luqman ayat 13, ayat ini menekankan tentang larangan mempersekutukan Allah, sebab perilaku ini disebut sebagai bentuk kezaliman yang besar. Kemudian setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman melanjutkannya dengan nasihat berbakti pada kedua orang tua. Hal ini berjalan dengan ayat Al-Quran yang kerap kali menggandengkan perintah menyembah Allah dengan berbakti kepada orang tua.